tempat komplek yang orang-orang yang dibikin wadal ya, yang mati nggak wajar. Ada di situ yang kecelakaan apa gitu, jadi korinnya itu di situ semua. Ngeri sih, yang nggak ada tangannya, yang ada kepalanya hancur apa banyak di situ. Itu pribadi enggak lama-lama di situ ya. Oh, jadi kamu berani-beraninya kesini mau apa? Di situ kita sempat berantem. Itu tak sadar ya, tatapan mata memandang cermin. Ternyata cermin itu pada aku pandang tuh nggak ada gambar saya, nggak ada wujud saya. Begitu sadar ya, si cermin itu hancur. Saya jujur ya, kenapa saya masuk ke alam negara kalian? Karena banyak laporan, banyak orang-orang spiritual menggunakan jasa kalian. Kira-kira sekarang nih ada yang hadir nggak nih? Dari tadi juga ada sebenarnya. Situ ternyata digali ya, saya sempat pernah ke situ. Ternyata itu banyak benda-benda pusaka ya. Ada sejenis samurai arah delima bahkan ada bocoran gitu ya. Kalau pengen pusaka di sini kamu yang dapetin gitu ya, ini setiap malam kliwon harus di sini 7 kali kliwon aja kamu ya dapat gitu. Ah mau ngapain gitu ya. Mau ngapain gitu ya. Kalau mau masuk ke alam sana itu dari si sebelah apa itu, sebelah kiri ya, dari sana kan ada gunung, ditunjukin sebelah pertengahan gunung yang sebelah sini, sebelahnya ada gunung lagi, tunjukin di sana ada tanda panah berbentuk coretan kayak gini. Cara di sini adalah itu gerbangnya, kalau mau ke sana ada bocoran. Saya sempat ke sana ya melalui apa itu istilahnya alam batin gitu dulu. Saya ingat saya itu berarti ampun paralunnya istilahnya, dalam arti kita mempunyai meraga sukma enggak gitu ya. Kan kalau segi wirid, ya Allah aku pengen tahu di gunung itu ada apa gitu ya. Kita wirid aja. Itu pakai salawat wiridnya itu. Jujur. Ayat yang lain cuma pakai salawat, takut ada apa-apa karena tahu pernah kejebak ya. Keselawat. Ternyata keselawat itu kita seolah-olah tidur, kita keluar bibir kita bersalawat diri itu ya, keluarnya situ aku terbang yang namanya nyari pintu. Ternyata yang namanya kita sukma ruh kan ya, sukma kita ya halus kan kita kan mau masuk ke selah-selah kecil juga masuk kita sebenarnya ya. Kita nyari-nyari, oh ternyata di sini gerbangnya gitu. Di situ ternyata udah ada yang menunggu, kayak manusia tapi wajahnya itu kayak gelap-gelap, Hitam gitu. hitam enggak cuman kayak gelap itu aja gitu, kayak berlebuk apa gimana ya gitu ya. Kulehe bahasa Sunda. Ya kulehe gitulah gitu. Oh ada penjaga gitu ya. Sampai begini, sampai mau kemana? Ya mau silaturahmi. Mau ke siapa? Gitu. Ya mau silaturahmi aja, pengen tahu. Gitu. Itu sempat dilarang gitu ya. Nggak boleh, nanti kamu nggak bisa pulang. Karena aku orang sini, masa nggak boleh gitu ya. Tuh ini kampung saya di sebelah, gitu. Masa nggak boleh? Gitu. Kalau orang lain masa boleh? Gitu. Oh iya nggak apa-apa, masuk aja. Oh ya masuk ke dalam itu, alamnya itu gimana ya, kayak apa, caneom gitu. Caneom apa sih caneom? kayak itu ya, kayak gimana ya, terang enggak, gelap enggak gitu. remang-remang gitu. Tapi kelamaan tapi ternyata negaranya itu beberapa komplek gitu. Jadi komplek ini golongannya cewek, golongannya perempuan, dan ada segolongan
tempat komplek yang orang-orang yang dibikin wadal ya, yang mati nggak wajar. Ada di situ. Mati nggak wajar ya, yang Ya. diwadalkan Iya, ya. ada di situ yang kecelakaan apa gitu. Jadi korinnya itu di situ semua. Itu ada ngeri sih. Yang nggak ada tangannya, yang nggak ada kepalanya hancur apa banyak di situ. Itu yang di komplek itu mah. Itu pribadi nggak lama-lama di situ ya. Kita pindah lagi. Di situ ada, kalau istilahnya desa ya, ada apa itu kalau istilahnya kecamatannya itu. Di situ mah agak mewah. Ternyata itu bener ada ada segala museum dijaga gitu. Ada semacam kayak hansip kayak gitu, tapi gimana ya, orang-orang itu serem-serem lah gitu. Sampean kesini ada izin nggak? Mau kemana? Ya silaturahmi ada izin lah mak. Ya masuk ke sini pasti ada izin lah gitu. Saya pengen lihat-lihat ini pusaka barang. Bener, di dalam itu ada ini, ada sarang emas ya, ada kurung burung tapi terbuat dari emas ya. Terus ada juga uang ya, nggak tahu uang apa ya, sebut namanya uang siluman mungkin. Ada juga benda-benda, ada merah delima, ada samurai gitu ya. Oh itu ini punya siapa ini semuanya nih ya, punya ini wilayah sini. Boleh minta enggak? Yang keboleh. Keboleh. Takut ada apa-apa. Oh ya udah. Emang mau minta apa waktu itu? Ya saya kan cuma bercanda, Oh, muji aja gitu. muji aja. Kalau niat mengambil mah ya secara pasal pribadi aku bisa dulu ya gitu. Tapi buat apa muji aja, nggak boleh takut ada. Soalnya gini Pak, di segi pusaka yang di gunung-gunung itu aku diambil takut ada masalah gitu. Takut dampaknya kepada alam nyata, takut longsor apa gimana iya, itu. betul. Itu benar paku alamnya kan pusakanya Betul. Di situ apa itu masuk ke komplek lain lagi. Tapi di situ mah orang-orang apa itu, orang yang brutal apa yang suka dipakai dipermainkan orang-orang dukun-dukun, suka nyantet, suka apa di situ ada gitu. Galak-galak gitu. Oh, jadi kamu berani-beraninya ke sini mau apa? Di situ kita sempat berantem. Mau tidak, berarti kamu berani masuk sini, berarti kamu jagoan. Ini sempat berantem, sempat serang-serang gitu. Benda-benda pusaka-pusakanya antik-antik gitu. Ada yang bawa keris, ada yang nggak bawa. Tapi wujudnya itu kayak orang-orang, oh ini kenal nih wujudnya ini. Oh ini berarti ini yang suka disuruh sama si Fulan yang juga gini-gini, orang-orang dukun gini-gini gitu. Di situ sempat kayak apa tuh? Nah di situ kita nggak nyampe ya, dia itu nyerang, kita diceblagin dulu, gitu. Nah di situ kelompok cewek sama gitu brutal gitu. Ternyata di situ ular semua, kalau istilahnya ipri gitunya, ipri ya kalau sebelum jin ipri ya, kalau sebelum muslim namanya ipri, kalau udah Islam iprit, kalau udah Quran iprit ya. Ipritun itu jin muslim cewek gitu. Kalau ipri kan masih kafir gitu kan. Udah ipri, wah sama galak-galak. Itu rombongan itu. Pada inti nama jadi sia ngusik gitu. Sia apa itu mengganggu. Takut mengganggu ke wilayah ini, wilayah mereka. Gitu. Takut ada yang gimana. Ya enggak, punten maaf ya. Sebenarnya saya kesini bukan mau mengganggu kalian, saya pengen tahu aja silaturahmi gitu. Wah tetap nggak terima gitu ya, nggak terimanya sebenarnya itu masuk ke situ itu si yang suruh bikin ganas itu ternyata ada yang mengendalikan gitu. Orang-orang spiritual yang gini pokoknya supaya orang bisa masuk, supaya kalau ada masuk itu berarti orangnya pinter gitu, tolong di ini aja lah jangan dimusnahkan gitu. Ada perintah itu juga gitu. Tadi situ kan yang mengendalikan siapa itu? Ya itu orang-orang spiritual sebenarnya tahu gitu, masuk ke situ tahu sebenarnya gitu. Ya, karena ada laporan sebagai iingwanan padam-padamnya jadi padamnya mereka gitu. Ya udah kalau maunya gimana udah, kalau berani datang ke rumah, jangan di sini, saya nggak mau di sini, takut ini nambak yang lain deh. Kalau aku tarung sini takutnya orang lain kena imbasnya. Udah datang ke rumah, di situ aku keluar, bener aja datang ke rumah. Kan biasanya kalau datang kayak gitu kan ini di pelapon rumah tuh pedu alah ini datang ini orang-orang gitu. Bener aja para ketawa gitu.
Ternyata mereka datang juga gitu ya. Gini, oh kirain gajah didatangin. Ya, saya mah sesuai dengan permintaan kamu, suruh kesini aku kesini. Enggak ada itu. Enggak, kamu kayak gini ada yang ngendalikan enggak? Ada. Enggak bisa sih. Sebelum kita berantem, kita ngobrol dulu. Oh, apa? Ini kamu salah sasaran, salah alamat ya. Di sini tempat kami negara nyata, ini negara manusia, tempat-tempat ibadah semua ini. Ngapain kamu ikutan disuruh-suruh sama orang, suruh sama dukun-dukun gitu? Ya nggak apa-apa, yang penting mah saya makanannya gitu. Gini, mau nggak kamu hijrah gitu? Hijrah apa? Nggak mau lah. Ya jangan sampai nuruti itu orang-orang kayak gitu, orang-orang dukun bunuh-bunuh orang gitu. Soalnya saya jujur ya, kenapa saya masuk ke alam gunung, ke alam negara kalian? Karena banyak laporan, banyak orang-orang spiritual menggunakan jasa kalian. Benar saya pengen sekali memberhentikan, karena nggak mau ini tempat saya, gunung-gunung saya diisi dengan apa orang-orang kebenar. Itu kan memanas. Pokoknya saya akan kepaksa kalian di situ, kalau nggak salah ada 5 orang. Pokoknya kalau wujudnya seperti apa tuh? sama seperti kita. Sama ya. Kan cuma gereng-gereng gitu. Ya, ada yang bawa tumbak, ada yang bawa keris, ada yang pedang, ada juga yang bawa palu, seperti itu. Nah, nggak mau saya ngapain masuk Islam gitu ya. Harus mau supaya hidup kamu tenang. Ya udah, kalau nggak mau, maunya apa? Kalau mau saya kasih sesuatu. Di situ saya selawat. Di dalam hati selawat itu. Saya sempat ingat ya, sama rekan-rekan saudara, sempat juga ingat yang itu yang di awang-awang itu ya, yang kemarin berangkat silaturahmi gitu ya. Di dalam hati kita coba kesini gitu. Lalu aku manggil lagi yang saudara yang sebelumnya gitu, Jin Salim gitu ya. Itu masih suka kontak tuh ya, dulu ya, masih suka kontak tuh. Jadi sama Kang Abu dipanggilin mereka? Iya, dalam hati panggil gitu ya. Ternyata datang semua kok gitu. Dia itu kan dikepung tuh. Yang 5 tadi. Yang 5 tadi. Kata yang 5 itunya. Kok begini kamu? Gini, kalau kamu mau senang ikut sama mereka, itu juga mantan-mantan seperti kamu. Kalau kamu nggak mau, ya terserah, dia yang menghukum kamu, saya yang nggak mau tahu. Katanya. Yeah. Dia sempat berontak melawan, ternyata diambil itu. Ya udah jangan banyak ribet di sini. Udah, ini saya ambil semua ke sana, ke tempat biasa gitu. Diambil ke negara Salim itu. Mereka ini diambil. Ya, diambil yang 5 itu. Diambil, nggak tahu kesan. Ceritanya udah nggak ada gitu di situ ya. Nah itu udah beberapa hari saya minta laporan yang keberadaan di situ gimana. Ia masih ditahan gitu, karena dia masih berontak. Ternyata berontanya itu karena ada yang mengendalikan gitu. Ya tetap kan perjanjiannya ilmu itu kan yang si dukunnya itu, orang spiritual itu berjanjian tuh seperti kalau tirakat itu dapatnya dia, perjanjiannya dia gitu. Kecuali orangnya itu dilumpuhkan dulu si orang spiritualnya. Oh, berarti orang spiritualnya orangnya itu harus lumpuh dulu gitu. Oh, gimana caranya gitu. Saya emang nggak mau ngajakin orang lain gitu. Ya gampang gitu, banyak saudara-saudara gitu. Ternyata dibikin malik, ngerjain seseorang, dibikin malik ke dia meninggal dia udah meninggal dia. Iya, yang khodam-khodamnya itu yang suka disuruh-suruh itu kan nggak punya imam ya, nggak punya yang ikutnya gitu ya. Pokoknya nggak mau lah istilahnya ngikut sama saya mah, udah aja di sana aja lah, dikasih tahu siapa, supaya intinya mah bagi saya mah supaya dia masuk Islam aja lah gitu ya. Itu yang 5 itu ya, nggak mau sama meskipun nggak semuanya di gunung saya,
masuk Islam, minimal sebagiannya saya udah mengislamkan gitu. Sebenarnya banyak gitu. Di situ orang-orang kafir. Nah, yang sampai sekarang itu di pertambangan itu itu apa gunung itu dibongkar. Nah, ada yang satu lagi itu yang ngerinya gunung yang satu lagi udah hampir habis itu ngerinya dulu. Banyak orang musibah, banyak orang-orang apa itu kena dampaknya itu karena nanam padi itu kan sampai 3 tahun enggak tumbuh berbenih. Kenapa? Gunungnya itu banyak orang-orang gaibnya itu dipindah-pindahin, dirusak gitu, alamnya gitu, negaranya dirusak lah istilahnya gitu. Nah, makanya yang gunung yang tadi itu yang 9 hektar itu batu itu jangan sampai penghuninya enggak benar semua, makanya enggak mau diambil pusakanya, takut ada apa-apa dampaknya gitu. Yang sekarang juga udah ngalamin ya, tanahnya lebih terancam itu longsor apa gitu. Yang kedua dulu pernah ngalamin gagal panen lama itu dampaknya karena banyak itu penghuninya itu dia diobrak-abrik negaranya itu. Nah, itu Berarti musibah tuh karena memang ulah manusia juga. Sebenarnya kita kembali ke alam, kita berpola berpikir bertafakurnya. Saya seiring segini ya, kok saya coba mengalami kayak gini. Pernah ya Allah, aku nggak menginginkan sebenarnya, nggak menginginkan apa kayak gini sebenarnya. Aku kesana kesini bukan niat apa-apa, pengen silaturahmi gitu. Kok kayak gini aku nggak mau. Pertama capek ya. Di situ aku saya banyak kebimbangan, banyak bertafakur lagi, gimana ya Allah, tunjukkanlah kalimat yang sebenarnya supaya hatiku ini tenang, tapi bisa menenangkan orang lain, gimana caranya gitu. Di situ aku berpuasa selama 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, bikin sholawat aja di dalam apa itu, setiap mau wirid kan, pertama salat hajat, yang kedua istikharah itu ya, salat sunat 2 rakaat, istikharah 2 rakaat itu. Aku mimpi gitu ya. Mimpi itu aku kan suka bikin kaligrafi ya. Mimpi bikin kaligrafi di cermin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika bangun, astagfirullah. Terakhir puasa itu. Hati itu kok ini yang aku cari gitu ya. Gak tanpa sadari. Berarti ayat yang aku cari-cari ini kalimat naon? Tauhid yang sebenarnya, la ilaha illallah. Setelah paginya bangun, lalu dimulai itu aku coba dzikir. Sayangnya aku dzikir di depan cermin itu. Karena aku coba mimpin dari cermin kan. Di rumah kan ada cermin, ada lemari, kan ya. Cermin panjang zaman dulu kan gitu. Ya, besar dari gitu. Kayu itu ya, lemari dari kayu. Dzikir itu la ilaha illallah. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matuba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha. Itu tak sadar ya, tatapan mata memandang cermin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Ternyata yang cermin itu pada aku pandang, ternyata cermin itu enggak ada gambar saya, enggak ada wujud saya. Itu la ilaha illallah. Begitu sadar ya, kok enggak ada wujud saya, bret. Itu sadarnya sebenarnya gitu. Si cermin itu hancur, bret. Pecah aja, bret. Bret. Tadi kan waktu dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan kita nggak sadar gitu, memandang kaca itu nggak ada kita di cermin itu. Kalau berkaca itu nggak ada gambarnya gitu. Nah, begitu saya sadar benar normal, asal kalau nggak ada saya, kita cermin tapi nggak ada wajah kita ya. Kenapa ini? Berarti kita harus banyak apa itu, bertafakur, berzikir. La ilaha illallah. Ternyata semakin kesini aku gali ya, dzikir itu
adalah salah satu emang yang punyanya gitu. Kan di sini kan ada alam mulku, alam malakut sebenarnya. Alam mulku itu yang tadi, yang pengalaman alam kerajaan, kerajaan manusia, kerajaan jin itu alam mulku. Ya. Alam malakut itu adalah gimana? Diri kita, alam hati, ke dalam. Alam malakut hati kita, yang paling dalam itu yang kayak gimana? Hati itu beberapa tingkatan. Gitu. Ada hati suudzon, hati prasangka yang jelek, gitu. Hati nurani kita yang mana yang sebenarnya gitu. Yang bisa bikin menembus alam malakut, yang bisa menembus ke alam sana, bahkan ke alam ruhani, bahkan bisa menembus ke alam yang Allah kasih dirahasiakan itunya, bisa. Sebab umat Kanjeng Rasulullah serba bisa sebenarnya. Kan kita asal bisa mengolahnya. Ternyata dalam hati kita ini semua manusia punya potensi gitu, dalam hati ini. Hati yang paling dalam gitu. Ternyata wujud kita ini bagaikan hutan, ya, bagaikan hutan belantara yang gelap gulita, banyak dedemitnya, banyak setannya, ya, banyak ura, jin, siluman, geledegan aja ini wujud kita ini, ya. Coba hati nurani kita sebagai lampu tentara. Coba di hutan ini kita himbas, bikin cang benerang, setannya kita usir, jinnya kita usir, ular usir, supaya naon hijau ramor randau subur makmur gemaripah, supaya jadi bermanfaat si hutan itu. Kenapa? Kita masuki naon alam. Kalau wujud kita ini masuki kon zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya insya Allah yang ada dalam diri kita juga itu seperti itu. Anggaplah wujud kita ini, dasar kita ini bagaikan alam kubur yang gelap gulita, penuh dengan pertanyaan apa? Ternyata wujud kita ini bagaikan hutan. Bagaikan hutan belantara yang gelap gulita. Kita keluar, bibir kita bersalawat. Jadi man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Wujudnya tanya dulu di dunia, jangan di akhirat mah kapan, gak mau tahu. Tanya sebelum mati ditanya, para malaikat tanya dulu. Pertanyaan kita diri sendiri sebenarnya gitu. Hati gitu ya, supaya bisa pertanyaan gitu. Oh, la ilaha illallah, la ilaha. Setinggi apapun ilmunya, sekuat apapun orangnya, sepintar apapun otaknya, di depan Allah mah nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kenapa? La ilaha illallah gitu. Sebenarnya kembali ke alam, ke alamnya gini ya. Ya. Di zaman sekarang ya, zaman boleh bergoyah ya. Aktivitas dunia alam jadi boleh bergoyah, tapi akidah Islam jangan sampai goyah kan gitunya. La ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Itu insyaallah aman, damai, hijau ranau, subur makmur gemaripah alam dunia ini. Sebab orangnya udah bukan mengikuti zaman katanya. Zaman masih silakan berubah, tapi tolong akidah kita jangan sampai goyah katanya. Anu pada intinya, pada umumnya ya, pengalaman pribadi saya urusan gaib itu sebenarnya itu di luar nalar saya, di luar keinginan pribadi saya ya. Aku nggak menginginkan hal yang kayak gitu. Kalau dulu pribadi saya menginginkan urusan pengen pusaka, pengen ini, udah berapa karung, udah banyak banyak yang ditolak. Tapi Bapak, pertama saya pengen silaturahmi, pengen pengetahuan, yang kedua kemudian saya pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gitu ya. Sebab kita boleh tahu dengan orang-orang gaib itu seperti jin, siluman itu sebenarnya ruruntuk dunia, kokotor dunia sebenarnya. Makanya boleh diceritakan pada orang lain ya. Silakan boleh, mau pengalaman gaib silakan, itu mah keramaian dunia ya. Yang sebut tadi teh yang menjadi celana rega duniawi, keramaian dunia gitunya. Dan sebenarnya hakikatnya sebenarnya yang gaib, yang maha gaib itu siapa? Yang saya cari itu yang gaib, yang maha gaib itu siapa yang sebenarnya?
yakni Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, itu yang saya cari itu la ilaha illallah. Oh, yang maha gaib itu geningan ya. Yang ngeimaman seluruh alam dunia itu ternyata Allah. Kita berimam kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ada imam dunia, guru-guru kita, di samping itu kita punya imam, itu nunga imaman ya alam, langit jeung bumi, lautan jeung daratan, yang punya segagarannya la ilaha illallah. Itu dibukakan ilmu ya, masih titik. Sebenarnya begini, oh kita bisa melihat bisa melihat jin gitu. Itu sebenarnya itu jangan bangga, sebenarnya itu sebuah ujian, itu titik gitu sebenarnya. Titik-titik kita gitu. Ingat, ada titik sugesti kita ya. Yang ilmu yang sebenarnya itu Allah ngasih tahu paham dalam hati sebenarnya itu. Ke hati kita sebenarnya. Kadang-kadang kalau urusan ilmu udah ke sini ya udah. Itu bahkan semenjak ketemu ya suka beriz la ilaha illallah itunya. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih itunya. Kenapa sih? Dulu aku enggak ada cermin, enggak ada aku di cermin, tapi sekarang mah ada gitu ya, dulu enggaknya. Iya. Ternyata itu mendalam gitu ya. Mendalam itulah sekarang pribadi saya enggak bisa diceritakan. Oh, itu hal yang tidak bisa diceritakan. Ya? Itu kan rahasia pribadi dengan yang Maha Kuasa. Memang nggak boleh diceritain. Nggak boleh itu ya. Ada setiap orang sebenarnya setiap para ulama, para kiai punya rahasia tertentu yang nggak boleh diceritakan. Di luar itu mah boleh. Kenapa itu menyangkut dengan makhluk dengan alam gitu ya. Ada yang nggak boleh, bahkan pantangan nggak boleh. Gitu. Atau intinya apa nih yang mungkin bisa kita ambil untuk sobat malam mencekam? Intinya satu hal yang tidak bisa, itu kan tidak bisa diceritakan nih. Intinya ya suatu anugerah di dunia, sebuah pengalaman. Di balik pengalaman itu kita harus bisa memilih gitu ya, antara akidah dan luar akidah, antara hikmah jeung tauhid jeung akidah. Sebenarnya ilmu hikmah jeung akidah itu bergandengan. Kalau seandainya kita menguasai ilmu hikmah ya, tapi akidahnya kurang, itu bakal berbahaya. Tapi kalau kita menguasai ilmu hikmah, akidahnya mantap, insya Allah kita akan menuju ke alam akhirat. Tujuannya untuk akhirat sebenarnya gitu. Jangan sampai salah kaprah. Yang salah kaprah gitu ya. Gitu aja pada umumnya. Banyaklah berzikir la ilaha illallah. Dan juga kalau udah banyak zikir la ilaha illallah, kalau kita banyakkan salawat, insya Allah nanti juga ada alam-alam rahasia mengikuti kita. Allah asal ngasih alam-alam dibuka rahasia. Ya. Dibuka lah insya Allah. Pelan-pelan pada saatnya dibuka oleh dikasih pemahaman ya, sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman saya gitu. Dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Kang Abu, perjalanan mencari kalimat yang tepat. Tadi kan begitu ya mungkin kalau saya simpulkan ya. Jadi selama perjalanan ketemu si jin yang mengundang sunatan, kemudian itu memang dalam proses selain silaturahmi, memang dalam proses mencari kalimat itu atau gimana? Iya sih, sebenarnya misi aku itu sebenarnya misi pribadi saya itu dalam hati dari semenjak pengalaman aku diundang ke negara jin Salim ya. Sebenarnya itu pengennya mencari kalimat bikin tenang hati saya. Apa sih kalimat yang bikin adem? Ya mungkin secara detailnya rahasianya bukan ke situ ya, cuma dikir aja gitu ya. Ya berbagai macam tetap dari segi ya itu tantangannya gitu Pak. Yang namanya mau mencari kebenaran ya pasti ada tantangannya gitu. Tantangannya gimana? Ya kayaknya kan zaman sekarang orang-orang yang riado, yang lagi tirakat, yang dicarikan pengen pusaka ini, pengen punya bala tentara segini, pengen punya khodam segini ya, pengen menguasai apa-apa gitu ya, kebanyakan begitu kan ya. Nah, kalau saya itu alhamdulillah enggak kepikiran itu, enggak kepikiran pengen punya, tujuannya enggak ke sana. Iya, enggak ketujuan pengen punya jin, pengen punya tentara gitu. Kayaknya takut lah gitu ya. Jadi otomatis kan Allah itu ngasih kayak gitu-gitu, ngasih kayak yang memuji ya. Ya, kayak gampang lah gitulah ketemu-ketemunya. Itu mah istilahnya menguji sebenarnya. Menguji itu. Ya. Menguji, makanya itu enggak bangga dikasih duit enggak mau. Iya dulu pernah. Padahal itu aku lagi susah sebenarnya itu. Iya.
Karena kalau diambil mungkin Ya, kaya ya. ya kaya itu. Yang 50 ribuan segini nggak tahu 2 juta itu. Tapi Terus tanya dari mana ya? Nyuri dari toko gitu. Kayak nggak mau aku nyuri gitu. Kenapa? Karena kamu itu siluman jin nggak bisa bikin duit, yang bisa sihir gitu. Nggak seingat mungkin. saya yang dulu ada itu. Seingat saya yang dulu ada yang Jin Salim itu Ya. yang ada cincin merah delima ya. Oh iya dulu. Itu cincinnya ada. Kalau sekarang jujur ya, kalau waktu perjalanan itu mah sebelum kalimat tauhid itu dibuka, semua ada pusaka ya. Semuanya itu ada benar pusaka gitu ya. Banyak ya. Sampai apa itu apa ada ulung, BK kalau nggak salah, terus apa anti peluru ada punya ya. Bahkan ada yang nawar sekian tapi nggak kasih. Tapi setelah ketemu kalimat itu ya gitu. Hilang atau dibuang? Pertama ada yang dikasih, diulangin lagi ke ini. Pulangin lagi ke asal. Cuma ada yang hancur ya. Ada yang lainnya yang kecil-kecil mah ya, yang ini yang kecil itu mah itu hilang sama kendaraan langsung ada itu. Hilang sama kendaraan. Sama motor di bagasi. Motor. Kalau nggak salah tamblang aja Cikarang. Di Jakarta, Cikarang. iya. Sama motor-motornya. Ya hilang aja, kita ada yang nyuri. Saya senyum aja, oh gini cara dibersihkan. Itu caranya. Cara dibersihkan dibersihkan. Allah membersihkan kita. Kenapa? Kita sebenarnya Allah ngasih itu bukan itu pusaka, gitu bukan itu gitu. Iya. Kamu dikasih pusaka yang lebih alami. Dunia akhirat apa? Tangan, pusaka, ini pusaka, enggak perlu pakai kayak gitu-gituan. Kamu dikasih pusaka yang lebih alami. Tangan, pusaka. Dulu sempat di rumah, sampai sekarang di rumah kelahiran itu kan angker. Sebenarnya itu negara mereka, bahkan negara jin kafir tuli. Tapi alhamdulillah sering ini, bahkan kalau di rumah itu kalau sama orang nggak dikenal dilempar aja. Aturan kalau istilah di kampung mah itu ya buat itu lisung apa? Ya. Ya dilempar. Lesung. Dia, secara nyata itu dilempar. Dia. Pernah adik ibu saya dilempar itu sampai berdarah gitu. Karena nggak kenalin gitu. Suka bilang gini, kalau ada orang nggak dikenal jangan suka dolim gitu. Kalau kalau kamu mau dolimin saya bisa aja pinahin. Dia nggak mau dipinahin sebenarnya gitu. Yang tadi dia kalau pengen membantu di sini tolong jangan nyakit orang lain gitu. Iya, emang lingkungannya di ini nantinya iya. Tapi ke adik-adik saya juga pernah ngalamin sakitnya gitu. Tapi kalau ada pribadi di rumah baik-baik gitu ya. Itu isengnya dia, kalau geling nggak ada ya gitu, lampu itu diganggu gitu. Sampai tapi alhamdulillah sekarang mah rumahnya udah direnovasi baru gitu. Tapi udah nggak inilah gitunya. Tapi kalau sekarang Kang Abu, walaupun setelah ketemu kalimat tauhid tadi ya, masih ada yang suka ngundang? Alhamdulillah kalau ngundang sih jarang ya. Kalau undang jarang, kalau yang hadir banyak sebenarnya. Yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Cuman yang hadir itu pertama itu pengennya silaturahmi. Boleh silaturahmi. Kira-kira sekarang nih ada yang hadir nggak nih? Dari tadi juga ada sebenarnya. Dari tadi sebenarnya ada yang hadir. Yang aku baca salawat itu pernah ada yang hadir sebenarnya. Itu kalau saya nggak disebutin ya. Ya. Karena setiap kalau berbicara masalah urusan masalah agama gitu, masalah tauhid suka ada yang hadir sebenarnya. Ya. Sekarang masih ada. Dia udah pergi. Semenjak break yang tadi pergi dia. Oh, pergi. Oke, sobat malam sekam sekalian, itulah tadi kisah Kang Abu Asmar yang banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil tentunya. Nah, di next video nanti Kang Abu akan cerita bagaimana proses terjadinya kisah-kisah yang mistis pada saat beliau melakukan pengobatan-pengobatan.
Makanya tetap pantau terus, kita akan selalu hadir dan sampai ketemu di next episode bersama Kang Abu Asmar. Saya dan Kang Abu juga tim Malam Mencekam. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.